Salam sehat, tetap semangat. Target lulus PPPK, lulus P3K dalam satu kali tes. Di video kali ini kita akan membahas mengenai conditional sentence. Materi conditional sentence ada keluar di tryout SIM TKB yang telah kita laksanakan, yaitu mengenai the fact yang ditanyakan, the fact-nya ya, atau the meaning of the sentence. Jadi di situ dikatakan we can conclude that. Oke. Sebelum itu kita harus memahami ya, sangat penting untuk memahami keempat tipe ini. Oke, saya akan menjelaskannya dengan gampang. Di sini saya coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk conditional sentence type 0. Type 0 bisa kita pakai ketika kita membicarakan the truth atau the habit. Ya, contoh pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Ketika kamu punya waktu luang, kamu biasanya ngapain? Ya, so in English, what we will say, when you have free time. Oh, if. Jadi bisa kita pakai if, bisa kita pakai when untuk type 0. When you have free time, what do you usually do? Contohnya bisa kita jawab, when I have free time, I like to play game online. Ya, atau bentuk kalimat lain, contoh suasana yang lain. If I eat too much, I feel sick. Ya, aku merasa sakit. Oke, itu dia untuk conditional sentence type 1, jadi merupakan habits ya. Yang kedua, type 1. Oke, type 1 di sini untuk if clause-nya simple present. Oke, simple present teman-teman semua sudah tahu. Dan main clause-nya simple future, berarti ada pemakaian will. Oke. Jadi di sini untuk type 1 ini kemungkinan terjadi ada ya. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Oke. Kemungkinannya bisa kita katakan 50-50 atau 60%, 40%. Oke. Jadi sini contohnya ya. If you help me, I will give you money. Ya. If you help me, simple present. If you help me, I will, simple future. I will give you money. Oke. If you help me, I will help you to do your homework and so on. Oke. Itu dia mengenai type 1, easy right? And then we are going to type 2. Mengenai type 2 ya dan type 3, ini peluang untuk terjadi ya sangat kecil ya. Untuk type 2 peluangnya ada suasana yang mungkin terjadi, tetapi untuk type 3 sama sekali tidak mungkin terjadi. Jadi di sini maknanya dia berlawanan ya. Jika kalimat conditional sentence dari type 2 and type 3 positif ya, atau kalimat positif, maka the fact-nya negatif dan sebaliknya ya. Itu harus kita pahami. Oke, di sini untuk type 2 if clause-nya kita pakai simple past ya, simple past tense atau past tense ya. Lalu di sini jika kalimatnya non verbal, maka kita memakai were ya, walaupun dia subjeknya she or he, tetap kita pakai were. Oke. Lalu mengenai main clause-nya, oke, kita pakai subject plus would. Bisa would, bisa could, bisa might plus verb 1. Tetapi yang paling sering adalah would. Oke. Untuk type 2 di sini faktanya ya, kalimatnya adalah past tense, tetapi faktanya dalam bentuk present. Oke, mungkin yang teman-teman yang sering kita dengar adalah if I were you. Ya, jika aku adalah kamu. What is the fact? I am not you. Itu dia ya. If I were you, aku akan mengatakan yang sebenarnya. I would tell the truth. Oke? Itu dia. Jadi faktanya I am not you dan I will not tell the truth because I'm not you. Nah, itu dia ya. Oke, itu dia mengenai type 2 and we are going to type 3. Type 3 ya, if clause-nya menggunakan past perfect. Ya, jadi rumus past perfect itu adalah had plus verb 3. Oke? Maka di sini untuk main clause-nya subject plus bisa would, bisa could, bisa should ya, plus have plus verb 3. Oke, jadi sini tinggal kita tambahkan aja. Sumpahnya subjeknya I had eaten. Oke, tambah if I had eaten. Oke. Lalu kita masukkan sini I would have. Ya, kita buat contoh yang lain.
Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mungkin yang paling sering adalah ya, contohnya minggu lalu teman-teman itu atau kita ada melaksanakan ujian dan kita tidak lulus ya. Ini kejadiannya di past time, right? Jadi kita berandai-andai atau kita membuat kondisi. Jadi kita katakan seandainya aku sudah belajar dengan keras, aku sudah akan lulus ya. Itu tidak mungkin lagi kita akan lulus ya. Karena ujiannya telah berlalu. So, in English, we will say if. Okay, if I had studied hard. Ya. Ini dia adalah if clause-nya ya. Setelah pemakaian if, subject, lalu masuk past perfect ya, had plus verb 3. If I had studied hard, lalu masuk main clause-nya, I would have, okay, passed the test. Ya, ini tesnya atau ujiannya telah berlalu. Jadi tidak mungkin lagi kita akan lulus ya. So what is the fact? What we can conclude of this from this sentence? Ya, jadi di sini kalimat positif, maka the fact-nya, the truth, or we can conclude that I did not study hard. Ya, jadi the fact is in the past tense, okay? And the fact of the main clause here adalah I didn't pass the test. Ya, sama-sama the fact-nya dalam bentuk past tense. Oke, lalu kita masuk ke soal. Ada 2 soal di sini teman-teman ya. Silakan kita perhatikan. Semarang, now you would be recommended to be a manager. Ya. Di sini yang paling penting kita bisa mengetahui ini masuk ke conditional sentence type berapa ya. Di sini ada pemakaian would plus verb 1 ya. Verb 1-nya adalah be. Ya, jadi ini kenapa ada be? Karena dia dalam bentuk kalimat pasif ya. Jadi butuh be and verb 3. Kamu akan direkomendasikan menjadi seorang manajer. Ya teman-teman ya. Jadi intinya sini ada kata would plus verb 1. Maka dia masuk ke ya type 2. Oke, type 2. Ya, jadi di sini jika kita sudah mengetahui ini type 2, maka di sini apa? Ya, simple past. Mana dia yang simple past? Ini ada a, ya kita eliminasi. Ini ya kita tunggu dulu. Ya ini juga salah. Oke. Di sini if were you semestinya adalah if you were gitu ya. If you were in Semarang. Tetapi sini if were you ini salah. Lah, mengapa ini benar? Were you in Semarang? Inilah yang dinamakan dengan inversion atau inverted. Oke. Were-nya kita majukan ke depan, ya kita tulis dulu sini ya. Were-nya kita majukan ke depan, lalu masuk subjek, tetapi pemakaian if tidak diperlukan lagi. Oke? Itu dia. Seandainya tidak di-inverted, ya, maka di sini if you were. Ya, jika kamu berada di Semarang sekarang, kamu akan direkomendasikan menjadi seorang manajer. What is the fact of this sentence? Ya, itu pertanyaan yang sering muncul ya. What can conclude from the sentence? Jadi, faktanya adalah you are not in Semarang now. Itu dia ya. Jadi dari conditional sentence type 2, the fact is in simple present ya, simple present. Oke. Lalu kita masuk yang nomor 2, she blank to my party if I had invited her. Ini sangat gampang teman-teman ya. Kita lihat saja yang sudah komplit dia clause-nya. If clause-nya sudah ada had plus verb 3, maka masuk type berapa? Type 3. Oke, lalu kita lihat. Untuk if clause-nya apa? Bisa memilih salah satu ya. Would, could, should. Yang mana dia? Setelah would, could, should masuk have. Oke. Lalu yang kita lihat could, could not have come. Ini might not have
Ya ini came ya, maka ini sudah pasti salah karena dia harus menggunakan verb 3. Ya ini adalah verb 3. Ya jadi ini bisa kita lihat dulu. Ini must not come, ya tidak ada yang cocok ya, maka ini salah. Demikian juga dengan di sini tidak ada pemakaian have. Ini juga salah. Oke, maka yang ini yang benar. Jika kita masukkan, maka akan menjadi she might not have come to my party if I had invited her. Jadi artinya dia mungkin sudah tidak akan datang ke pestaku jika aku sudah mengundangnya. Itu dia teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ataupun bisa menelepon saya langsung untuk berdiskusi mengenai hal ini, ataupun jika teman-teman ingin ikut intensif kelas yang saya tawarkan, silahkan hubungin saya di nomor 0813 7248 7619. Thank you very much and see you on my next video.